Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat akan saya lanjutkan ya. Kalau sudah mulai loyo, kesel, kita joget saja ya. Kenapa? Satu hal yang selalu kita tidak setuju. Apa itu? Ketika Situbondo dibangun dengan namanya Sholawat Naria, tiba-tiba begitu saja diganti dengan joget tidak bermoral. Ini adalah cikal bakal, karena sholawat itu akan membangun jiwa kita menjadi jiwa yang bermoral, membangun jiwa kita agar kita takut dengan Allah, sehingga kita tidak akan pernah mendengar di zaman Pak Dadang, kita tidak pernah mendengar bahwa bupati yang masih aktif akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Betul katanya Mas Rengki tadi, munafik harus bersih dari jiwa seorang pemimpin. Ketika mengatakan bahwa selawat tidak berkumandang di Situbondo, mungkin masyarakat Situbondo masih ingat siapa yang tidak membumikan selawat di Situbondo. Mereka, dia yang ngomong, yaitu Bung Karna. Setiap acara di kecamatan, kenapa kini ada di kecamatan? Agar kecamatan juga mengetahui bagaimana setiap kecamatan yang ada di Situbondo, bagaimana desa yang ada di Situbondo sebelum acara pasti bersolawat. Tapi di zaman Bung Karna ini semua dirubah. Joget dan joget yang tidak bermoral. Bahkan ibu-ibu yang seharusnya lebih mendekatkan diri ke salawat juga ikut joget. Apa yang mau dilihat? Bodinya saja sudah tidak karuan. Inilah cikal bakal kawan-kawan. Inilah cikal bakal bagaimana akhirnya kita saat ini berkumpul. Inilah cikal bakal bagaimana akhirnya seorang bupati Situbondo akhirnya tersandung dengan namanya masalah korupsi. Maka saya sebagai pembina Garda Sakera, saya sebagai pembina penasehat daripada IMSAK, saya bertanya kepada para peserta IMSAK, layaknya seorang yang menjabat bupati itu menjadi tersangka di Situbondo, layak apa tidak? Banyak orang yang tidak paham terhadap kejahatan korupsi, kawan. Padahal korupsi ini adalah hal yang sangat menjijikkan. Hak rakyat diambil, hak kontraktor yang seharusnya bisa membuat jalan lebih baik untuk rakyatnya dipotong. Apa ini tidak disebut bajingan? Bajingan ini namanya. Dan melalui demo IMSAK kali ini hanya kita kerjakan selama 3 hari oleh para pejuang-pejuang IMSAK, oleh para masyarakat yang terketuk hatinya untuk menyuarakan, setidaknya hadir untuk mendukung acara ini. Hanya 3 hari, tapi 3 hari itu sudah membuat kalang kabut. Hari ini bukan puncak kegiatan IMSAK.
Ya, ini bukan puncak peringatan Imsak. Kami hanya ingin menunjukkan baik kepada Forkopimda Situbondo yang baru menjabat di Situbondo, saya ucapkan selamat datang dan saya tunjukkan bahwa masyarakat Situbondo bukan masyarakat bodoh. Masyarakat Situbondo itu masyarakat yang paham terhadap hak-hak yang sudah dikencingi oleh bupatinya sendiri. Maka dari acara menunjukkan siapa kita kepada para pejabat Situbondo, Forkopimda yang baru datang, ingat, ini bukan puncak. Ketika Imsak bekerja secara maksimal, siapa yang bisa membendung Imsak? Tidak ada yang akan bisa membendung Imsak. Kenapa? Karena Imsak di dalamnya sudah ada namanya perjuangan. Sudah ada namanya perjuangan. Dan kita lihat berapa jam kita tutup tadi, kita lihat kemacetan yang terjadi. Coba saudara-saudara pandang. Banyak truk besar, bulannya juga kendaraan besar. Siapa yang memiliki? Mereka adalah pengusaha-pengusaha Jakarta yang masuk dan menggunakan fasilitas Situbondo, tapi warga Situbondo tidak pernah mengganggu mereka. Namun ketika mereka tidak merasa butuh dengan Situbondo, ketika mereka memandang rendah masyarakat Situbondo, layak untuk kita katakan haram kalian melewati tanah leluhur kami. Mantap. Haram bagi mereka yang hanya ingin memanfaatkan tanah yang menjadi hasil dari perjuangan para pejuang kami. Maka Bapak sopir, Kanet, apa mungkin sekarang sedang diawasi oleh para konglomerat di sana. Ingat, kalau kalian membutuhkan Situbondo, perkeras suara kami, sampaikan, karena kalian juga punya power untuk menekan namanya KPK. Sampaikan bahwa Situbondo sedang tidak baik-baik saja, dan jika KPK tetap lelet dan para pengusaha tidak mau membantu kita, maka jangan salahkan kami. Haram kalian melewatin tanah leluhur kami. Haram kalian menertawakan kami. Jadi sekali lagi saya bilang kepada para pengusaha yang sekarang Situbondo sedang disorot secara nasional, sampaikan kalau kalian membutuhkan Situbondo, perjuangkan juga dengan cara kalian untuk menekan dan mendesak KPK agar Bupati Karna segera ditangkap. Itu yang akan saya berikan, akan sampaikan kepada para pengusaha-pengusaha di Jakarta. Namun kita akan berbagi tugas dengan para pengusaha yang ada di Jakarta. Apa itu? Kita, masyarakat Situbondo, uang yang diberikan kepada kabupaten kita, yang ternyata dijadikan sebuah bancakan. Berapa kali saya bilang bahwa dana di Situbondo dijadikan bancakan. Maka Imsak dengan tegas, kami tidak akan menunggu Bung Karna ditangkap. Kami tidak akan menunggu Bung Karna ditangkap. Tapi kami akan memaksa Bung Karna turun dengan muka ditutup. Dua tuntutan Imsak. Yang pertama sudah disampaikan, yaitu tangkap Bung Karna. Dan yang kedua, kalau Bung Karna masih memiliki rasa malu, turun sebelum kami turunkan secara people power.
Siapkah Imsak mengawal tersebut? Siapkah Imsak berjuang? Siapkah Imsak membuat sejarah? Itu yang akan kami susun beserta dengan para pejuang-pejuang Imsak ke depan. Sekali lagi, hari ini adalah tahap shock terapi. Kita bukan takut, tidak menutup, tapi ini hanya pesan yang harus bisa dimaknai oleh Forkopimda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kapolda, Bapak Panglima Pangdam. Ingat, gerakan kedua akan lebih dahsyat. Jangankan, silakan untuk teman-teman yang pernah ada di sini, ya, silakan lihat sejarah. Wah, ini alhamdulillah Brimob bersenda gurau dengan anggota kita. Kenapa? Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Takbir! 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 Musuh kita bukan mereka. Musuh kita Bung Karno, sang koruptor. Musuh kita adalah penjilat-penjilat Bung Karno. Musuh kita adalah orang-orang yang sudah menjauhkan diri kita kepada solawat-solawat dan selalu berkumandang di kita. Takbir! Takbir! Maka kawan-kawan saudaraku, 3 hari kami tidak tidur, tapi saya berusaha untuk tegar di depan saudara-saudara saya. Maka satu hal saya bersepakat dengan Pak Kapolres, satu hal saya bersepakat dengan Pak Dandim, akan saya tunjukkan bahwa Imsak bukan orang barbar, Imsak bukan orang tidak berpendidikan, Imsak adalah orang yang paham terhadap norma. Memang pendidikan kita tidak tinggi, tapi kita selalu menjadikan guru kita sebagai tauladan kita. Ngapain sekolah tinggi, ngapain jabatan tinggi, kalau dia jiwanya menjadi maling? Betul ya? Oke. Karena kita terlalu banyak di euforia di depan, ini hasil kesepakatan kita kawan-kawan untuk kita rancang sedemikian rupa untuk gerakan yang kedua mendesak Bung Karno mundur, dan kita akan berdemo di beberapa tempat yang menjadi sarang. Saya tidak akan menyebut kantor, karena kantor itu adalah tempatnya orang-orang terhormat, bukan orang-orang yang menyakiti rakyat. Kita akan berdemo nanti, menuntut nanti, berdemo agar Bung Karno turun. Muak kita sudah dipimpin orang yang tidak memiliki jati diri, yang hanya senyum-senyum ke sana ke sini, tapi di jiwanya ada iblis yang sedang membisiki untuk korupsi. Begitu ya kawan-kawan ya. Mohon izin, mohon maaf, tenggorokan saya sejurut-jurut saja. Ini sudah lemah ya, karena memang tadi aja kita bangun jam 8. Takbir! Takbir! Luar biasa Serikandi cantik kita. Semangat kawan-kawan. Jangan lupa mereka bersaudara. Musuh kita adalah Bung Karno dan kroni-kroninya. Semangat! Semangat! Takbir! Kita akan datang ke tempat di mana sarang itu dia masih tinggai. Kita akan paksa mereka untuk turun karena mereka tidak layak menempati kantor yang sangat kita hormati. Dari saya, Bang Ipul, terima kasih. Luar biasa. Bangga saya sebagai kelahiran Situbondo. Bangga saya berada di tengah-tengah kalian. Kenapa? Kalian itu luar biasa. Oke, dari saya, Bang Ipul, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon jalan sapa, karena kebetulan mata saya sudah jarak jauh tidak bisa lihat. Makanya kalau lihat cewek itu rapin, soalnya tak pakai nangale. Sapa ya Bang Ipul ya. Oke, kita harus berjuang. Jangan lagi Bung Karno menjabat menjadi bupati. Pada polen rasa bunga ateh mon KPK. Assalamualaikum.